tetangga kita itu yang harus kita berikan haknya. Yang pertama adalah hak dia bertetangga, yang kedua hak dia sebagai seorang muslim, dan hak kita yang haknya dia yang ketiga, hak dia sebagai kerabat, ya, sebagai saudara. Apa yang harus kita berikan haknya dia? Wa atidzal qurba, ya, pemberian masalah zakat, sedekah harus diprioritaskan kepada, ya, kerabat kita. Sama-sama mustahik, sama-sama dia itu berhak menerima zakat karena fakir atau miskin. Yang satunya adalah orang lain, yang satunya kerabat kita, maka zakat kita jangan kita berikan dulu kepada orang lain sebelum kerabat kita yang mustahik ini kita berikan. Halo, itu yang disebut dengan skala prioritas. Termasuk dalam hal ini adalah bersilaturahim. Maka Rasulullah juga dawuh, saat kita memberi sesuatu sedekah kita kepada kerabat kita, ada dua nilai yang akan diapresiasi oleh Allah. Yang pertama adalah nilai sedekah, yang kedua adalah nilai silaturahim. Leres mboten? Nilai silaturahim. Maka dari itulah Ibnu Katsir menjelaskan, ya, al-ihsanu ilal qurabati silaturahim. Salah satu bentuk daripada kebaikan kita kepada, ya, dzal qurba, ya, adalah silaturahim. Dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh, man ahabba ayyabsuta lahu fi rizqi wa yunsha'a lahu fi ajalihi fal yasil rahimahu. Halo, barang siapa, dawuh Kanjeng Nabi, yang ingin diluaskan rizkinya oleh Allah, yang ingin dipanjangkan ajalnya oleh Allah, fal yasil rahimahu, maka hendaknya menyambung silaturahim, lebih-lebih kepada kerabat kita. Jarine wong Jawa supaya tidak kepaten obor. Leres ya Bu ya? Iya. Makanya saat tradisi hari raya Idul Fitri, ono tradisi lebaran, ono tradisi unjung-unjung, ono tradisi halal, ya halal. Itu sama sekali tidak menabrak syariat kita Islam. Karena silaturahim itu adalah salah satu daripada ajaran Islam. Cuman caranya, caranya disesuaikan dengan tradisi, kebiasaan, kondisi masyarakat setempat, kondisi bangsa tertentu. Leres mboten? Halo. Indonesia itu adalah kaya akan tradisi, kaya akan budaya. Selagi tradisi budaya tidak menabrak syariat, no problem, kita lakukan. Di antaranya cara bersilaturahim dengan tradisi unjung-unjung. Ketika kita unjung-unjung, halal bihalal, apa meneh? Apa meneh? Ya, reuni. Biasanya orang-orang dulu niku, Bu, Pak, riyen, tiang riyen niku nek unjung-unjung ngono kuwi, ya, cucu-cucunya, anak-anaknya itu disuruh oleh orang tuanya agar berkunjung ke pamannya, ke budenya, ke paliknya. Leres mboten? Apa sih tujuannya? Supaya kenal. Loh, gitu loh kearifan daripada orang tua kita dulu. Ya, iki bapakmu, iki bapakmu, iki pamanmu, iki bebekmu, ya toh, iki mbiyen lho, ngono kuwi supaya kenal. Nah, dari sini tidak akan sampai ke paten obor, ya. Era sekarang ini, era teknologi yang luar biasa ini kadangkala bisa menggeser daripada nilai yang ada. Ya,
dengan maraknya yang namanya SMS ya, ono WA, ono Instagram, ono apa meneh? Facebook loh. Jadi ini wis gak perlu anjang sana, ndak perlu silaturahim, ndak perlu. Ya. Itu adalah ya. Kalau menurut saya lebih afdol langsung face to face, ketemu tatap muka, bersilaturahim, bermusafahah, rangkulan. Leres mboten? Tradisi selain musafahah, rangkulan itu ya napa sih? Rangkulan itu orang dulu itu kan ngerangkul ngene terus nepuk geger. Ya, diucapkan dengan nasihat, dengan doa. Iya tak? Iya. Dari sini supaya nafsu-nafsu yang jelek, dendam, kebencian, ketidaksenangan, hasud keluar semua, hilang kabeh. Ya, dimasuki dengan nasihat-nasihat, ditepuk-tepuk, nepuk-nepuk ini tok. Tapi saya kira diganti sun kanan, sun kiri, cipika. Ya kalau podo wedoke ndak apa-apa, lanange gak apa-apa, ya toh. Jadi itu tradisi kearifan daripada orang-orang tua kita dulu, luar biasa. Halo. Ya. Kabeh niku wonten maknani, ya. Semuanya itu ada maknanya, insya Allah. Jadi kebaikan kita kepada kerabat kita, yang kedua adalah kepada orang-orang miskin. Di sini Allah ya mengeneralisir daripada orang-orang miskin, tidak dibatasi ya orang miskin yang bagaimana, dari golongan apa. Semua orang yang memiliki kekurangan dari sisi finansial, maka kita sebagai makhluk sosial harus membantunya. Hanya saja bantuan kita kepada orang non muslim itu hanya sebatas masalah pemberian yang sifatnya sunnah. Ya, yang wajib yang namanya zakat tidak boleh diberikan orang miskin yang non muslim. Tetangga kita yang non muslim tapi fakir, miskin, panjenengan masak, diakai duduhe, diakai banyune, ya toh, sayure sak gegem tapi banyune sak ember. Nah, jenengan terus bagi tending ini tanggi jenengan yang non muslim boleh ganjaran gitu. Halo, ganjaran. Nggih, monggo. Kalau yang tadi disebutkan bahwa yang wajib itu adalah untuk yang sesama muslim. Iya. Kalau sesama muslimnya di kampungnya sudah tidak ada yang fakir misalnya. Iya. Kalau zakat itu ya harus juga diberikan secara prioritas, ya, skala prioritas. Kalau di kampungnya sudah tidak ada mustahiquz zakat, tidak ada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka apakah harus kita paksakan kepada mereka harus menerima zakat? Tidak boleh. Dan kalau sampai kita keluarkan, maka zakat kita tidak sah. Harus kita bawa keluar kampung kita yang mustahiquz zakat. Ngaten. Nah, iya ya, seneng di pokoknya di luar kampung kita juga tidak ada. Ya, kalau sudah tidak ada yang menerima zakat, berarti alamat sudah dekatnya hari kiamat sudah. Ya, insya Allah banyak yang mustahiquz zakat, ya. Jadi skala prioritas. Ngaten. Kaya dan tetangga tidak yang miskin, kita berikan kepada siapa? Saudara kita kaya, iya. Tetangga kita miskin, muslim, miskin muslim. Ya kita berikan kepada tetangga kita. Wong keluarga kita tidak ada yang mustahik. Iya. Kalau ada yang mustahik harus kita berikan kepada
ya keluarga kita lebih dulu, ya baru kepada orang lain. Makanya ayat ini dzal qurba dulu. Yang itu yang zakat wajibnya. Iya. Kalau zakat, kalau pemberian yang sifatnya sunnah, hadiah, hibah, sedekah, infak, ya, maka itu bisa kita berikan kepada siapapun. Apakah orang kaya, orang miskin, orang yang muslim, orang non muslim, monggo silakan. Ya. Prioritas yang pertama saudara. Iya, iya. Iya. Baru orang lain, ya. Misalnya pembagian daging kurban. Di sini kurban itu daging kurban tidak hanya muslim ya. Rata. Iya, rata. Jadi daging kurban itu bisa kita berikan kepada orang-orang non muslim yang memang menurut keputusan panitia layak untuk kita beri. Ya, boleh dihargai oleh Allah, dihargai ganjaran. Ya, itu adalah berkaitan dengan kemanusiaan. Namanya kemanusiaan sosial itu lintas agama, lintas ras suku, ya. Jadi semua manusia punya hak untuk kita ya baiki, ya kita sikapi dengan sikap yang baik. Jangankan kepada manusia yang non muslim, kebaikan kita kepada hewan, tumbuh-tumbuhan itu pun juga diapresiasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala tubadzir tabdzira. Saat kita menginfakkan harta kita, saat kita mengeluarkan sebagian harta kita, apakah kepada kedua orang tua kita, apakah kepada dzal qurba, kerabat dekat kita, orang miskin maupun ibnu sabil dan yang lain sebagainya, maka janganlah kita melakukannya dengan cara tabdzira, dengan cara boros. Halo. Nanti dalam ayat-ayat lanjutannya nanti dijelaskan, ya akan dideskripsikan kembali oleh Allah dalam ayat lanjutan tentang masalah pemberian. Tetapi di dalam tafsir di sini, tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pemberian yang hak, yang baik, ya itu tidak mengenal batas. Tapi kalau pemberian yang tidak hak, yang tidak pada tempatnya, walaupun itu satu mud, adalah termasuk tabdzira, pemberian yang boros. Ya, makanya dalam surat At-Taubah, ya di situ Allah Subhanahu wa taala dawuh, ya dalam satu surat At-Taubah Allah dawuh, ayat berapa ini terlalu kecil. Ya Allah Subhanahu wa taala dawuh, wala yunfikuna nafaqatan saghiratan wala kabiratan wala yaqta'una wadiyan illa kutiba lahum liyajziyahumullahu ahsana ma kanu yaf'alun. Tidaklah mereka sahabat-sahabat Muhajirin dan sahabat-sahabat Ansor menafkahkan satu nafkah, satu pemberian, baik pemberian yang kecil maupun yang besar, melainkan semuanya akan dicatat oleh Allah untuk mereka, dan Allah akan membalasnya dengan balasan ahsana ma kanu ya'malun, balasan yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan atau yang mereka lakukan. Dalam ayat ini, ya, ada seorang sahabat yang namanya Abdul Rahman bin Habab As-Salami. Beliau berkomentar mengenai ayat ini. Beliau mengatakan bahwa ayat ini adalah ayat yang sangat menguntungkan
kepada Amirul Mukminin, kepada Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Kenapa demikian? Karena saat akan terjadinya perang Tabuk, persiapan untuk menghadapi perang Tabuk, Rasulullah itu memotivasi kepada kaum muslimin agar mereka rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk di jalan Allah digunakan pembiayaan perang Tabuk, karena saat itu adalah Madinah dalam kondisi krisis ekonomi. Betul? Rasulullah dalam hal itu karena pesan ini sangat penting, beliau lakukan dengan cara berkhutbah. Dengan cara berkhutbah. Makanya khutbah Rasul itu saat memberikan nasihat pada para sahabat itu ada dua macam. Ada khutbah yang dilakukan saat bersamaan dengan ibadah-ibadah makdho, sholat Jumat, sholat Idain, sholat gerhana, sholat istisqa. Ada juga khutbah-khutbah yang disampaikan Rasulullah, dan itu adalah sangat penting sekali yang dilakukan di luar daripada ibadah-ibadah mahdho seperti khutbah ini. Ya, saat Rasulullah berkhutbah, ya, yang pertama Rasulullah memberikan suatu motivasi. Ya, di sini dalam satu cerita khataba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahassa ala jaisyil usra. Yang saat itu Rasulullah memberikan suatu semangat, ya, motivasi kepada tentara-tentara Islam al-usra yang mengalami kesulitan dalam masalah ekonomi, pembekalan dalam peperangan saat akan menghadapi perang Tabuk. Maka faqala Utsman bin Affan radhiyallahu an mengatakan, ya Rasulullah, alayya mi'atu ba'irin fa ahlamiha wa afta biha. Ya Rasul, saya akan menyerahkan 100 ekor unta kepada panjenengan bersama dengan pelana dan apa itu? Lemei, apa? Alasnya. Ya. Alasnya. Enggak tahu itu alasnya itu apa. Kemudian setelah itu Rasulullah masih mengucapkan lagi dengan memotivasi agar para sahabat itu rela mengeluarkan sebagian hartanya untuk pembiayaan perang Tabuk di jalan Allah. Maka kemudian Utsman bin Affan ngacung lagi, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin, ya, saya akan serahkan kepada panjenengan ya Rasul 100 ekor unta beserta pelana dan alasnya. Halo. Saat Rasulullah menuruni tangga mimbar, halo. Yo, iki ana mimbar ana tanggae lah ya. Tak wacana iki. Summa nazala mirqati mim mimbari, saat Rasulullah menuruni tangga mimbar, halo. Iki ana tanggae. Kemudian Rasulullah kembali memberikan motivasi kepada Jaisyil Usra, ya, tentara-tentara Islam yang mengalami kesulitan itu. Kemudian Utsman bin Affan ngacung lagi, ya Rasulullah, alayya mi'ata ba'irin, saya akan serahkan pada panjenengan 100 ekor unta bersama dengan pelana dan alasnya. 300 ekor unta totalnya. Saiki unta regane piro 1 ekor? 50 juta nggih. Terus nggih. Loh iya, sapi rombo lho, 50 juta. 50 juta kalikan 300 piro? Wis hitungan dhewe. 15 apa? Miliar. Dalam riwayat yang lain ketika dalam perang Tabuk, Utsman bin Affan pun juga menyerahkan sebuah sumur yang di situ dijual kepada orang Yahudi dan hasil uangnya diserahkan kepada Rasulullah. Ya. Dalam perang Tabuk itu juga ada sahabat Rasul namanya Abu Bakar As-Siddiq. Karena situasi ekonomi seperti itu, sementara tentara musuh begitu kuat dan besar, karena perang Tabuk itu adalah perang yang dilakukan karena balas dendam atas kekalahan dalam perang Mu'tah. Perang Mu'tah, tentara Islam itu 3.000
tentara Romawi 3.000 musuh 200.000 perang Mu'tah. Ya, bikudratillah, kemenangan di pihak kaum muslimin. Walaupun banyak ya panglima perang yang gugur di situ, ada Ja'far bin Abi Thalib, ada Ubaidah bin Jarrah, ya. Itu adalah panglima yang gugur di medan perang saat itu. Nah, perang Tabuk saja, perang Mu'tah saja dengan 200.000 kalah dengan tentara Islam yang sebanyak 3.000 orang, ya, maka mereka karena balas dendam mesti minta menang. Pasti secara logika mereka akan menyiapkan tentara yang jauh lebih besar daripada saat perang Mu'tah. Leres betul. Maka Rasulullah di situ mengalami kesulitan yang luar biasa. Makanya kemudian Rasulullah selalu memotivasi bagaimana tentara Islam supaya semangat, dan sebagian yang memiliki kelebihan harta supaya menyerahkan sebagian untuk di jalan Allah. Maka Abu Bakar As-Siddiq, ya, menyerahkan seluruh hartanya kepada Rasulullah untuk pembiayaan perang Tabuk, sampai Rasulullah dawuh, wahai Abu Bakar, kalau seluruh hartamu kau serahkan kepada kami untuk di jalan Allah, lantas apa yang engkau tinggalkan untuk keluargamu? Maka apa jawab Abu Bakar As-Siddiq? Cukuplah Allah dan Rasulnya yang yang akan menjaga keluargaku. Halo, ya, itu orang dulu. Ya, inilah. Maka dari itulah kembali kepada ayat ini, tabdzira di sini adalah selagi itu adalah hal-hal yang baik, berapapun yang kita keluarkan. Dalam sebagian ulama ini mengatakan bahwa itu tidak termasuk boros, tabdzira, sebagaimana contoh yang dilakukan oleh sahabat Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq, ya, Abdurrahman bin Auf dan seterusnya pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jam 6 nggih. Ya, demikian Bapak Ibu, ya, kajian pada subuh kali ini mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita bisa amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita akhiri dengan doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allahumma la tad'a fi majlisina hadha dhanban illa ghafarta wa la aiban illa satarta wa la daynan illa qadaita wa la hamman illa farajta wa la maradan illa syafaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma ja'alil Qur'an lana fid dunya qarina wa fil qabri munisa fil qiyamati syafi'an wa ala sirati nura wa fil jannati rafiqa minan nari sitran wa hijaban. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.